Nah, baiklah, ini ya yang akan kita bahas pada hari ini tentang chordata ya. Silakan nanti di screenshot saja, mencatatnya boleh nanti ya. Chordata yaitu di sini hewan yang memiliki chorda dorsalis ya, atau memiliki kerangka sumbu tubuh. Nah, memiliki sistem organ yang lebih kompleks, kemudian sistem sarafnya sudah ada pembuluhnya dan terdapat di sebelah punggung, mempunyai alat pernapasan, bisa insang ataupun paru-paru. Nah, memiliki 4 subfilum. Yang pertama Hemichordata, meliputi cacing. Urochordata, ada tunicata. Cephalochordata, Amphioxus. Dan yang keempat Vertebrata. Nah, ini adalah makhluk-makhluk yang memang hampir punah ya, yang 1, 2, 3. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah khusus ya, yang Vertebrata. Nah, Vertebrata kita lihat di sini ada beberapa kelas ya. Jadi Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Kemarin kita sudah bedakan ya dengan Invertebrata. Nah, ini yang pertama adalah kelas Agnatha. Dia tidak memiliki rahang, tubuhnya mirip ikan ya, tetapi tidak ada sisiknya dan mempunyai sirip ya. Nah, mempunyai sirip dan mempunyai jantung 2 ruang. Contohnya adalah belut ya, dan ikan hantu di sini ya. Contoh dari Agnatha ya. Belut mungkin sudah tidak asing ya. Kemudian yang kedua Pisces ya. Pisces atau kelas ikan ya. Di sini Poikilotherium, hidupnya di air tawar atau air laut, bernapasnya dengan insang. Beberapa ada juga yang dengan kulit maupun paru-paru. Otaknya sudah dibungkus oleh kranium ya, atau tengkorak, dan mempunyai 2 rahang. Ini ya. Nah, di sini berdasarkan jenis tulangnya dari Pisces ya, tadi ini masih yang Pisces. Ada yang bertulang rawan, ada juga yang bertulang sejati. Nah, yang bertulang rawan atau chondrites ya. Di sini tidak mempunyai penutup insang. Contohnya ikan hiu ya, maupun ikan pari. Nah, itu termasuk yang bertulang rawan. Jantungnya 2 ruang. Reproduksinya bisa ovipar atau bertelur. Ada juga yang ovovivipar, jadi bertelur sekaligus melahirkan. Nah, ini yang bertulang rawan. Yang bertulang keras atau bertulang sejati adalah Osteichthyes. Ini adalah jenis ikan atau Pisces yang memiliki penutup insang ya. Ini ada penutup insangnya atau disebut operculum. Jadi hampir semua sudah ada operculum kecuali di sini dipnoi. Ini adalah ikan yang hidupnya pada lumpur, bernapasnya dengan paru-paru dan juga insang. Tubuhnya sudah jelas ya, terdiri dari kepala, ada badan dan ekor. Kemudian reproduksi dengan cara di sini ovipar atau bertelur ya. Fertilisasinya eksternal, artinya pembuahannya terjadi di luar tubuh. Nah, jadi kalau ikan betina mengeluarkan sel telur bertemu di air nanti ya dengan ikan jantan yang mengeluarkan sel sperma, maka telurnya itu ada di luar tubuh ya. Ini ikan jenis bertulang sejati. Contohnya adalah ikan mas dan ikan-ikan yang lain ya, ikan nila yang ada penutup insangnya, semua ini masuk dalam kelas bertulang keras. Nah, selanjutnya kita amfibi ya, kelas yang ketiga. Amfibi hidupnya di 2 alam, jadi bisa di darat maupun di air. Pada fase hidupnya seperti saat berudu, maka dia bernapas dengan insang. Namun ketika dewasa, ini contohnya katak ya, atau kodok atau salamander. Nah, kalau sudah dewasa dia bernapas dengan paru-paru dan juga dengan kulit. Di
Di sini Poikiloteram, ya. Bu, Halo, layarnya layarnya kenapa ini? Sebentar ya. hitam. Bentar ya. Padahal di tempat ibu sih nggak ini ya. Bentar. Sebentar, kok di tempat ibu tidak ada masalah ya. Ini nggak di gelap ya di tempat kalian. Sebentar, ibu dua pakai HP ini. Sebentar, ibu coba masuk pakai akun yang utama dulu. Nanti error ini. Bentar, ibu pakai akun utama saja masuknya. Kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan ya? Halo? Bentar. Bagaimana? Sudah kelihatan? Halo? Sudah. Suara ibu kedengaran? Iya, Bu. Baiklah, kita lanjut ya. Amfibi. Mungkin sudah tidak asing ya, seperti kata, kodok, dan ini juga pelajaran sudah di SMP. Jadi kita hanya kembali mengulang saja. Kemudian di sini ciri yang lain ya, kalian sudah tulis juga kemarin ya. Ciri-cirinya kulitnya basah, berlendir, fungsinya untuk membantu pernapasan, khususnya ketika dia berada nanti di darat. Jantungnya 3 ruang ya, yaitu ada 2 atrium dan 1 ventrikel. Fertilisasi eksternal artinya dia pembuahannya terjadi di luar tubuh dengan cara bertelur. Jadi hampir sama dengan ikan di sini ya, fertilisasinya di luar tubuh. Contohnya tadi katak, kodok ataupun salamander. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari amfibi. Ada yang disebut anura, ini tidak mempunyai ekor ya saat dewasa, ini contohnya. Kaki belakang lebih panjang yang berfungsi untuk melompat. Kemudian ada klasifikasi Urodela. Nah, di sini punya ekor dari larva sampai dewasa. Jadi mirip reptil ya, Pak, tapi dia termasuk amfibi. Semua kaki berukuran sama ya. Kemudian ada apoda, malah mirip ular ya, tapi dia dikelompokkan di amfibi, tidak ada kakinya, dan bentuk tubuhnya menyerupai cacing tanah.
Nah, kemudian kita lanjut reptilia, memiliki kulit yang kering, memiliki sisik yang terbentuk dari zat tanduk dan mengalami pengelupasan kulit atau disebut ekskuvikasi. Poikiloterum, jantung 4 ruang, sekat ventrikel kiri dan kanan belum sempurna. Jadi pada jantungnya sekatnya belum sempurna, khususnya pada buaya. Nah, namanya itu foramen panizae, yaitu suatu lubang yang menghubungkan antara ventrikel kiri dan kanan, sehingga darah bersih dan kotornya masih bercampur karena belum sempurna tadi sekatnya. Contoh reptil ini adalah buaya, kadal, kura-kura, ular ya. Nah, ini beberapa klasifikasi dari reptil. Ada chelonia ya seperti kura-kura, ada squamata ini, dan ada juga krokodila. Nah, ini yang termasuk kadal, cicak tadi ya. Krokodila ini buaya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apes, ditutupi oleh bulu ini ya. Cirinya bernapasnya dengan paru-paru, memiliki kantong udara atau disebut sakus pneumaticus, homoeterum. Kemudian ini disebut juga berdarah panas ya. Kalau homoeterum tadi, poikiloterum itu berdarah dingin. Jadi kalau homoeterum itu artinya dia tidak berubah-ubah suhu tubuhnya, baik nanti berada di udara maupun di daratan ya, stabil ya, seperti kita manusia termasuk yang homoeoterum atau berdarah panas, sehingga kita dimanapun ya suhu tubuh kita tidak akan terpengaruh oleh suhu ruangan. Misalnya kita berada di AC gitu ya yang suhunya 16 derajat, sementara suhu tubuh kita misalnya 35, maka tidak akan berubah ya, suhu kita tetap saja 35 walaupun kita berada di tempat yang lebih dingin. Nah, beda dengan hewan yang sebelumnya tadi, Poikiloterum, itu disebut juga hewan berdarah dingin, maka suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan. Nah, jadi kalau seperti katak tadi, kalau dia nanti saat berada di air yang dingin, maka suhu tubuhnya akan mengikuti suhu lingkungannya. Itu bedanya ya antara Homoeoterum dan Poikiloterum ya. Jantungnya beruang 4, jadi bisa dibayangkan jantung ya itu ada 4 ruang ya. Nah, jadi ada 4 sekat ya. Kemudian contohnya di sini yang masuk apes adalah terlewat bentar ya. Ini tadi ayam ya, merpati, elang, hitam lagi udah ya. Ordo-ordonya di sini dari kelas apes ada yang termasuk Passeriformes ya, ada burung kenari, gelatik, beo. Ada yang kedua Falconiformes, elang, raja wali. Colombiformes, merpati, tekukur. Nah, ini anak-anak cowok yang suka burung mungkin paham ya jenis-jenis ini. Kemudian ada yang masuk Psittaciformes yaitu nuri, parkit, kakak tua. Galliformes, ayam, merak, maleo. Casuariformes contohnya burung kasuari. Dan yang terakhir ya mamalia atau disebut juga hewan menyusui. Tubuhnya dilindungi oleh rambut. Dan di sini vivipar atau melahirkan kecuali Ornithorhynchus ya. Homoeoterum tadi sama ya. Jantungnya 4 ruang dan sudah memiliki sekat yang sempurna. Ini contoh hewannya ada platypus, ada kanguru ya, orang hutan, dan banyak ya, gajah itu masuk semua ya, tikus. Nah, itu masuk mamalia. Nah, kemudian klasifikasi mamalia ini banyak ya di sini. Kita lihat yang pertama ada yang disebut monotremata. Ini mamalia yang memiliki paruh seperti bebek nih contohnya ya pada gambar, yaitu platypus. Kemudian ada juga yang marsupilia yaitu mamalia yang memiliki kantong ya, contohnya kanguru. Kemudian ada yang disebut insectivora, ini yang memakan serangga, contohnya ini ya landak.
Kemudian ada Chiroptera, mamalia yang memiliki sayap. Ini contohnya kelelawar. Kemudian ada Rodentia yang pengerat, ini seperti tikus ya, atau marmut. Kemudian ada Lagomorpha, ini kelinci. Cetacea, ini contohnya paus ya, masuk dalam mamalia. Sirenia, ini duyung ya, ikan duyung. Walaupun ikan tapi dia masuk mamalia ya. Karnivora, contoh yang memakan daging, ada ya anjing, harimau ya. Proboscidea yang berbelalai, gajah contohnya ya. Perissodactyla berkuku ganjil, ya kukunya ganjil, contohnya zebra, badak. Kemudian ada Actiodactyla berkuku genap, nah ini babi, unta, jerapah, domba. Dan yang terakhir adalah primata, ini termasuk orang hutan ya, termasuk kita ya, manusia itu masuk kelas primata, ini yang paling tinggi, artinya dari segi kesempurnaan ya, sistem tubuhnya itu sudah paling sempurna. Nah, demikian ya untuk materi, nanti kembali Ibu akan share ya di Google Classroom untuk mencatat ya. Jadi boleh catatannya disingkat-singkat saja, tidak harus semuanya, yang penting diupload ya, dikumpul ya untuk pengambilan nilai. Demikian. Kita selanjutnya masih ada waktu. Ibu akan bertanya ya, yang menjawab langsung menulis di kolom chat ya. Nanti 10 penjawab pertama itu akan Ibu tambah plus 10 ya.